Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin. Saya Saiful. Saya Fajar. Halo, saya Wahyu. Saya Muwahidin. Dan saya Yusmi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video laporan bioinsektisida menggunakan gulma Heliotropium indicum terhadap belalang. See you. Latar belakang bioinsektisida. Bioinsektisida merupakan bahan alami yang berbahan dasar dari tumbuhan yang kaya akan bahan aktif yang berfungsi sebagai penolak, penarik, anti-fertilitas, pembunuh, dan menghambat pertumbuhan hama atau organisme penyebab penyakit. Menurut Suman, dalam Diars 2012 menjelaskan bahwa biopestisida atau bioinsektisida merupakan senyawa organik dan mikroba antagonis yang dapat menghambat pertumbuhan hama dan penyakit tanaman lainnya. Biopestisida atau bioinsektisida tersebut memiliki senyawa organik yang mudah terdegradasi di alam. Sumartini 2016. Selanjutnya insektisida. Insektisida nabati adalah insektisida yang bahan aktifnya berasal dari alam, di mana bahan-bahan yang terkandung dalam tanaman merupakan alternatif insektisida yang ramah terhadap lingkungan. Menurut Suharja 1993, insektisida nabati berfungsi sebagai zat penolak, zat pembunuh, dan zat penghambat perkembangan organisme pengganggu tanaman, serta bersifat mudah terurai dan dinilai sangat ekonomis. Pemanfaatan insektisida nabati ini dapat menekan biaya produksi di mana ketersediaan bahan baku melimpah di lapangan serta mengurangi ketergantungan petani pada insektisida sintetik yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan seperti terjadinya pencemaran udara, tanah, air, matinya organisme non-sasaran musuh alami, dan terjadinya resurgensi hama. Oke, selanjutnya tujuan dari praktikum. Yang pertama, mendapatkan bahan organik alternatif bioinsektisida untuk pengendalian hama belalang. Yang kedua, mengetahui pengaruh aplikasi bioinsektisida gulma Heliotropium indicum terhadap waktu kematian dan kondisi fisik belalang. Yang ketiga, mendapatkan dosis bioinsektisida yang tepat untuk pengendalian hama belalang. Selanjutnya, metodologi, waktu dan tempat praktikum dilaksanakan di lingkungan Taman Belakang Kampus Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi pada pukul 08 sampai 11.40 WIB. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama hand sprayer, yang kedua pisau, yang ketiga wadah perendaman, dan yang keempat wadah penyimpanan. Adapun bahan, yang pertama daun gulma buntut tikus atau Heliotropium indicum, yang kedua insektisida Curatron 500 EC, yang ketiga air, yang keempat rumah belalang, dan yang kelima tumbuhan. Selanjutnya, pembuatan bioinsektisida. Yang pertama, disiapkan daun gulma sebanyak 1 kg. Yang kedua, dicacah atau dihaluskan dengan blender. Yang ketiga, daun diletakkan dalam wadah dan diberi air sebanyak 1 liter. Yang keempat, wadah ditutup dan didiamkan selama 24 jam. Yang kelima, disaring larutan tersebut dan dimasukkan ke dalam botol plastik. Berikut adalah video pembuatan bioinsektisida. Halo guys. Nah, sekarang kita dari kelompok berapa? 4. Oke, kita sekarang mau cari gulma. Dan kita bawa plastik ya, plastik. Nah, jadi ikuti keseruan kita mencari gulma pada malam hari ini. Oke, see you.
Oke guys, sekarang kita sudah dapat nih gulmanya. Apa nama gulmanya? Heliotropium indicum atau disebut dengan Bontoticus. Nah sekarang kita dapat nih ada sekitar 2 kiloan ya guys kita dapat. Nah jadi nanti kita tuh sutir, kita ambil daunnya aja. Untuk ekstra daunnya nanti kita tuh rendam selama 24 jam. Nah jadi tunggu keseruannya kita untuk proses perendamannya ataupun untuk menyaring ekstra dari daun gulmanya ini. See you. Selanjutnya, perlakuan bioinsektisida. Perlakuan pertama, bioinsektisida 30 ml. Perlakuan kedua, bioinsektisida 60 ml. Perlakuan 3, bioinsektisida 90 ml. Perlakuan keempat, bioinsektisida 120 ml. Dan yang terakhir, perlakuan 5, insektisida 1% atau 10 ml. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Artinya, setiap perlakuan membutuhkan 3 belalang. Dan total belalang yang dibutuhkan adalah 15 belalang. Belalang yang digunakan harus memiliki jenis dan ukuran yang sama. Belalang harus dipelihara dan dipastikan dalam kondisi sehat sebelum pengaplikasian bioinsektisida maupun insektisida tersebut. Baik, selanjutnya persiapan rumah belalang. Belalang harus dibuatkan rumah atau sarang untuk tempat hinggap sebelum aplikasi. Rumah belalang dapat terbuat dari jaring atau bahan lain sesuai kesepakatan kelompok. Rumah belalang perlu diisi oleh tanaman sebagai tempat hinggap atau makanan si belalang. Berikut slide foto rumah belalang yang telah dibuat menggunakan plastik dan juga cup yang berisikan tanah dan tanaman. Cara pengaplikasian bioinsektisida. Dimasukkan larutan bioherbisida ke dalam hand sprayer sesuai perlakuan yang ditentukan. Disemprotkan larutan ke arah belalang sampai habis. Berikut video cara pengaplikasian bioinsektisida terhadap belalang. Baik, untuk perlakuan yang pertama, kita menggunakan bioinsektisida dari gulma Heliotropium indicum dengan takaran 30 ml untuk 1 belalang. Oke guys, nah jadi kami dari kelompok 4 ini sudah mengaplikasikan semua bahan dari bioinsektisida sama insektisida. Nah jadi kita akan tinggal menunggu hasil dari pengaplikasian itu. Jadi kita akan lihat perubahannya nih dari si belalangnya, apakah dia itu menit keberapa nih mulai pusing-pusing, jatuh ataupun gimana. Nanti kita akan menunjukkan hasilnya guys. Oke, see you. Nah jadi ini belalang yang kita eksekusinya atau kita bedah ini yang tidak kita semprotkan atau tidak kita aplikasikan insektisida atau bioinsektisida. Nah jadi dia untuk dalamnya tuh masih bersih ya kan, jadi tidak ada warna-warna ataupun perubahan dari paru-parunya karena dia tidak diaplikasikan untuk bioinsektisida ataupun insektisidanya guys. Nah jadi perbedaannya sama yang insektisida itu, kalau ini dia lebih menguning dalamnya tuh, lebih menguning. Ini tuh dalamnya menguning. Nah jadi ini tadi kita semprotkan insektisida 10 ml, di dalamnya warna menguning dia. Oke. Mililiter terhadap belalang 1. Waktu pengamatan dimulai pukul 9.00 WIB berakhir sampai 17.00 WIB. Gejala perubahan pada menit ke-45 belalang mulai gelisah.
Pada menit ke-15, belalang pusing dan kejang-kejang. Dan yang selanjutnya pada menit ke-10, belalang mati. Dan bioinsektisida dengan dosis 60 ml terhadap belalang 1. Gejala perubahan pada menit ke-47, belalang mulai gelisah. Pada menit ke-5, belalang mulai kejang-kejang. Pada menit ke-3, belalang mulai mati. Selanjutnya itu dosis bioinsektisida 90 ml. Objek belalang 1. Waktu pengamatan mulai jam 9.00 WIB akhir 17.00 WIB, yaitu selanjutnya gejala perubahannya. Pada menit ke-40 belalang mulai pusing, pada menit ke-7 belalang mulai kejang-kejang, dan pada menit ke-5 belalang mati. Dosis bioinsektisida 120 ml pada belalang 1. Gejala perubahan pada menit ke-20 belalang mulai pusing, pada menit ke-25 belalang mulai kejang-kejang, dan pada menit ke-27 belalang mati. Dosis insektisida 10 ml pada belalang 1. Gejala perubahannya pada menit ke-4 belalang mulai gelisah, pada menit ke-20 belalang mulai kejang-kejang, pada menit ke-6 belalang mati. Selanjutnya, gejala fisik pada belalang yang normal dan yang terkena bioinsektisida dan insektisida. Pada belalang normal atau yang tidak terkena insektisida dan bioinsektisida, pada belalang normal tidak ada perubahan pada bagian dalam belalang dan pada bagian luar belalang. Pada gejala fisik bioinsektisida, pada belalang yang terkena bioinsektisida ada sedikit perubahan pada warna belalang agak gelap, kulit melunak, jika tersentuh kulit sedikit lengket. Pada insektisida, pada belalang yang terkena insektisida, warna belalang menghitam, badannya mengeras, bagian tubuhnya terlepas, yaitu kaki, warna perutnya menghitam, organ tubuhnya hancur, lambungnya menghitam. Kesimpulan 1. Kesimpulan dari tujuan tersebut adalah membawa praktikum ini bertujuan untuk menemukan bahan organik alternatif, yaitu Holiotropium indicum, yang dapat digunakan sebagai bioinsektisida untuk mengendalikan populasi hama dan belalang. Kesimpulan dari tujuan kedua praktikum ini adalah untuk menggambarkan efek dari penggunaan bioinsektisida yang berasal dari gulma Holiotropium indicum. Terdapat waktu kematian belalang serta bagaimana penggunaan ini mempengaruhi kondisi fisik belalang, baik dari segi luar, eksternal, maupun bagian dalam tubuh internal. 3. Kesimpulan dari tujuan ketiga praktikum ini adalah untuk menetapkan dosis yang optimal dari bioinsektisida agar dapat efektif dalam mengendalikan populasi hama belalang tanpa menimbulkan efek yang merugikan lingkungan atau organisme lainnya. Saran: proses penyemprotan sebaiknya tidak melawan arah mata angin sehingga bioinsektisida atau insektisida yang disemprotkan langsung terkena belalang sehingga cepat bereaksi dan hasil penyemprotannya.